Aku ikut. Ya. Oh ya, thank you. Udah mulai masukin peserta. Ada di catatan saya. Oke, di Bapak. Yang lain tuh? Ya. Udah langsung peserta. Udah recording ya. Halo ya Bunda, kenalan dengan Yogatno Consulting yuk. Yogatno Consulting adalah sebuah lembaga psikologi yang menyediakan beragam layanan seperti konseling pengembangan diri, konseling anak, konseling parenting, konseling pernikahan, hingga pemeriksaan psikologi. Wow, lengkap banget kan Ayah Bunda? Nah, kira-kira apa sih manfaat dari konsultasi psikologi itu? Jadi, konsultasi psikologi itu sama pentingnya dengan konsultasi kesehatan lainnya. Konsultasi psikologi dapat membantu setiap individu untuk menyelesaikan masalah dan keluhan, terutama yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sosial, dan perilaku. Nah, kalau ini adalah manfaat dari pemeriksaan psikologi, yuk kita simak penjelasannya. Nah, manfaatnya adalah untuk mengetahui kecerdasan umum atau IQ, mengetahui kemampuan belajar, mengetahui dominasi kerja otak, untuk memahami gaya belajar, untuk memahami kecerdasan emosi, untuk memahami kepribadian, serta untuk mengetahui bakat dan minat. Lalu kita kenalan dulu dengan para konselor dari Yogatno Consulting yang siap menjadi teman bercerita Ayah dan Bunda. Ini adalah Miss Esti yang merupakan konselor umum dan anak. Nah, kalau ini ada Miss Poni sebagai konselor umum dan pernikahan. Jadi, apapun kebutuhan Ayah dan Bunda, nggak perlu lagi nih untuk ragu menghubungi para konselor kami di Yogatno Consulting. Karena kami akan selalu ada untuk Ayah dan Bunda. Yogatno Consulting, your excellent learning partner. Educourse.id adalah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia yang menyediakan dan memberikan berbagai kursus keterampilan masa depan sebagai solusi untuk mempercepat kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendidikan berbasis STEAM yang didukung dengan teknologi AI, Artificial Intelligence, dan AR Augmented Reality. Educourse menggunakan world-class curriculum STEAM karena terbukti mampu mengakselerasi kualitas pendidikan di negara maju dan juga mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad 21. Produk Educourse diantaranya adalah kelas Coding for Kids, kelas Coding for Teens, Robotics Team, dan juga English Team. Educourse memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai substansi produk dengan teknologi AI sebagai learning buddy dan juga speaking buddy. Para siswa dapat berlangganan khusus dengan memilih antara metode asinkronus, tidak tatap muka, ataupun sinkronus dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan materi sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih yaitu AI kecerdasan buatan sebagai teman belajar siswa. Educourse juga telah memenangkan lebih dari 20 kompetisi nasional dan internasional dalam 12 bulan terakhir dan juga terpilih sebagai perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan juga Jerman. Let's join us! Educourse.id, your future skill accelerator.
Selalu semangat memberi manfaat, selalu berkontribusi, memberikan inspirasi, dan selalu bahagia menebar canda tawa. Semoga selalu memberikan manfaat dan dapat meningkatkan kualitas ibu-ibu serta calon ibu di Indonesia. Semoga bisa selalu menginspirasi supaya ibu-ibu menjalankan semua perannya dengan bahagia. Bersyukur IPI bisa menjadi komunitas belajar bagi para ibu di seluruh Indonesia untuk terus bahagia dan berdaya. Semoga tambah sukses, semakin menjadi wadah yang nyaman untuk ibu-ibu bertumbuh, berkarya dan belajar dalam sana. Semoga Ibu Pembelajar Indonesia semakin besar, semakin membawa banyak manfaat untuk ibu dan para calon ibu Indonesia. Semoga ke depannya IPI akan semakin berdampak dan membawa semakin banyak manfaat untuk lebih banyak lagi ibu dan calon ibu Indonesia. Dan untuk para relawan, semakin semangat ya. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Pembelajar Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Masya Allah, weekend yang harusnya digunakan untuk me time bersama keluarga, ibu-ibu gunakan untuk mencari ilmu ya. Semangat ibu-ibu. Saya ucapkan selamat bergabung di webinar Ibu Pembelajar Indonesia X Yoga Atma Consulting dengan tema The Power of Multiple Intelligence, Anak Berpotensi, Orang Tua Happy, Sabtu 19 November 2022. Acara ini didukung oleh EduCourse, Yoga Atma, Ina Cookies, dan Yuan Jojo Online Shop. Perkenalkan, nama saya Murni Galosa Putri. Saya adalah Korwil DKI Jakarta. Pada siang hari ini saya akan memandu acara hingga jam 3 nanti. Sebelum menginjak acara pemaparan materi, saya akan bacakan susunan acaranya terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Yang pertama ada pembukaan, materi dan oleh narasumber. Selanjutnya ada testimoni, tanya jawab, quiz time, pengumuman, dan juga ada penutup. Untuk memperlancar acara, maka saya akan membacakan peraturan webinar. ID peserta menggunakan nama lengkap, _kota. Peserta online diharapkan mematikan suara atau mute selama webinar berlangsung, kecuali bila diperkenankan MC atau moderator. Semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan dengan format tanya _nama _pertanyaan. Sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir dan mengisi link evaluasi yang akan dibagikan di kolom chat nanti ya Ibu-Ibu. Bagi peserta yang mengisi absen akan mendapatkan gift menarik yang akan diundi di akhir acara. Jangan lupa capture keseruan webinar hari ini dan share di sosial media Ibu. Ada hadiah menarik menanti. Sebelum memasuki acara, kita akan kenalan dengan narasumber. Tak kenal, maka kenalan. Narasumber kita kali ini siapa ya? Saya bacakan ya. Beliau adalah Miss Okti Rahmawati, profesional psikologi konselor. Saat ini Miss Okti bekerja sebagai konselor psikologi Yoga Atma Consulting, konsultan psikologi beberapa sekolah, pemenuhan hak anak LPA Kota Tangerang, pelindungan perempuan dan anak LPH Trisula Kota Tangerang, Student Sport Center platform dutek@discord.id. Kita sapa dulu narasumbernya ya Ibu-Ibu.
Assalamualaikum Miss Okti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga sehat ya. Amin. Miss Okti, hujankah di sana? Kebetulan enggak nih. Alhamdulillah. Lagi cerah ceria. Miss Okti, kalau boleh tahu domisilinya di mana Miss Okti? Di BSD nih. Oh, BSD. Alhamdulillah. Terang ya. Terima kasih ya Miss Okti telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara webinar pada siang hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk kesempatannya bersama IPI. Ya, tanpa berlama-lama, kayaknya ibu-ibu udah nggak sabar nih ya untuk mengulik tentang karakter anak seperti apa. Untuk Miss Okti, waktu saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih pada Mbak Murni Galuh Saputri. Oke. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada pihak Ibu Pembelajar Indonesia dan para member yang sudah ikut serta dalam webinar The Power of Multiple Intelligence, Anak Berpotensi, Orang Tua Happy. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang apa sih multiple intelligence dan apa aja manfaatnya buat anak-anak kita dan bagaimana bunda-bunda bisa jadi lebih memahami bahwa setiap anak tuh punya keunikan yang beragam sekali ya. Jadi tidak perlu lagi mengkomparasi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Mungkin saya juga sambil kenalan siapa saya, mungkin bisa dilanjut di slide berikutnya. Oke. Salam kenal semuanya, saya Okti Rahmawati, saya adalah profesional psychology counselor yang kebetulan setelah berpengalaman di bidang psikologi selama kurang lebih 10 tahun. Jadi udah lumayan lama juga nih melanglang buana di dunia psikologi, terutama mungkin psikologi sekolah-sekolah kali ya. Next slide. Oke. Nah, di sini mungkin kita akan bahas nih ya bareng-bareng. Apa sih yang dimaksud dengan multiple intelligence? Saya rasa mungkin ini udah nggak asing lagi ya, tapi mungkin saya juga akan sedikit mengingatkan kembali buat bunda-bunda semua. Multiple intelligence ini bisa disebut dengan kecerdasan yang didefinisikan sebagai kemampuan belajar dari pengalaman dan ilmu untuk beradaptasi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tolak ukur kecerdasan tidak hanya dari kecakapan logikanya aja nih. Jadi kalau selama ini kita mikirnya anak yang pintar memang berprestasi adalah anak-anak yang pintar logikanya atau matematikanya, ternyata nggak cuma itu doang ya jenis kecerdasan, melainkan banyak sekali yang bisa kita bahas di multiple intelligence ini. Ada 9 jenis kecerdasan majemuk atau multiple intelligence ini, dan kecerdasan logik matematik kebetulan adalah salah satunya, yaitu kemampuan dalam mengolah angka, matematika, logika, dan menemui berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Namun, di multiple intelligence ini, secara keseluruhan ada banyak sekali, ada 9 jenisnya. Nah, ini kita akan urai dan kita bahas bersama-sama ya, bunda-bunda semua. Oke, yang pertama tadi yang sudah saya sebutin, kecerdasan logik matematik ya, kemampuan kita dalam mengelola angka, dalam memahami logika, kemampuan berpikir pola visual, pola jumlah, pola warna. Nah, ini disebut dengan kecerdasan logik matematik. Bisa dibilang kecerdasan logik matematik ini adalah kecerdasan yang sangat diunggulkan oleh banyak orang tua. Yang mungkin bisa dibilang banyak diharapkan oleh orang tua pada anak-anaknya ya. Makanya nggak heran les matematika itu banyak sekali peminatnya, terutama peminatnya adalah orang tua ya. Jadi sebenarnya anaknya seringkali kurang menyukai, tapi sebenarnya kadang seringkali dipaksakan kepada si anak. Nah, akan lebih baik lagi ketika bunda-bunda bisa menyadari bahwa setiap anak itu punya kecerdasan lainnya loh, nggak cuma sekedar kecerdasan logik matematik aja. Jadi untuk anak-anak yang udah punya kecerdasan logik matematik, biasanya memang mereka punya potensi besar dan bagus banget, tapi bisa dibilang nggak perlu kita stimulasi maksimal, nggak perlu kita sulit untuk menstimulasi. Kalau anak-anak sudah punya kemampuan ini biasanya sudah maksimal. Tapi kalau anak yang kemampuan logik matematiknya
kurang maksimal atau kurang dominan, biasanya akan mengalami cukup banyak kesulitan dalam proses pemahamannya. Alangkah lebih baiknya ketika orang tua bisa memahami bahwa ada kecerdasan lainnya loh. Salah satunya adalah verbal linguistik. Kecerdasan majemuk yang kedua ini adalah kemampuan dalam berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi buat bunda-bunda yang punya anak cerewet, banyak ngomong, bunda-bunda patut berbangga hati, bisa jadi anak-anak ini memang memiliki kecerdasan verbal linguistik. Anaknya masih kecil, mungkin udah pintar berkata, bertutur kata yang baik, yang sopan, sudah memahami kosakata jauh lebih banyak daripada anak seusianya, senang berbicara dengan banyak orang. Nah, ini bisa jadi adalah ciri-ciri bahwa putra-putri bunda memiliki kecerdasan verbal linguistik. Selanjutnya lagi ada visual spasial. Ini kecerdasan majemuk yang mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur ya. Kemampuan spasial visual dapat diasah dengan menggunakan melukis, membangun sesuatu, bermain warna, bermain puzzle, dan bermain lilin-lilinan. Jadi membayangkan daya ruang. Nah, biasanya visual spasial ini sering terlewat nih sama kita-kita orang tua, karena kadangkala kemampuan visual spasial dianggapnya udahlah itu hal yang sepele aja gitu ya. Namun ternyata kecerdasan visual spasial ini sangat bermanfaat untuk jangka panjang. Salah satu contohnya adalah mungkin buat bunda-bunda yang kalau lagi megang Gmaps, keseringan susah baca Gmaps, nah itu tandanya visual spasialnya yang kurang maksimal. Jadi ternyata penting banget buat diasah juga nih ya bunda-bunda anak-anaknya untuk bisa memiliki kemampuan visual spasial. Kalau anak-anaknya yang memang udah bisa, udah mengerti ya biasanya memang bagus. Tapi kalau yang enggak ada salahnya juga ya diasah untuk supaya setidaknya basically bisa memahami tentang peta lah seperti itu. Kita lanjut lagi, di sini ada kecerdasan kinestetis jasmani. Coba di sini bunda-bunda, adakah anak-anaknya yang nggak bisa diem, maunya jalan sana jalan sini, susah disuruh duduk tenang. Nah, ini ciri-ciri anak-anak kinestetis jasmani, maunya megang sesuatu. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya senang banget sama aktivitas fisik, kayak naik sepeda, menari, olahraga, atau kegiatan fisik lainnya. Jadi buat anak-anak bunda yang aktif, yang banyak bergerak, jangan buru-buru dijustifikasi bahwa anak ini jangan-jangan hyperaktif ya. Bisa jadi sebenarnya ini hanya kinestetis aja nih gitu ya, anak yang kinestetis jasmani di kecerdasan majemuknya. Jadi memang yang unggulnya, yang lebih dominan adalah kecerdasan kinestetik jasmani. Kemudian di sini ada kecerdasan musikal. Nah, di sini anak-anak yang menyukai kecerdasan musikal biasanya selain bisa memainkan alat musik atau mendengarkan lagu, anak yang punya kecerdasan ini bisa memahami yang namanya melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan sebuah musik. Jadi anaknya cepat ngerti, cepat tanggap sama yang namanya musik. Seperti itu. Jadi ini dia untuk kecerdasan musikal. Jadi buat anak-anak bunda yang udah mulai suka hafal musik lebih cepat, hafal lirik lagu lebih cepat, nah bisa jadi ini adalah tanda-tanda kecerdasan musikal yang dimiliki oleh putra-putri bunda sekalian. Kita lanjut lagi, ada intrapersonal. Ini adalah kecerdasan dalam memahami diri sendiri. Merupakan kecerdasan introspektif di mana anak mampu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Biasanya sudah bisa mengendalikan keinginan serta perilakunya, juga mampu membuat rencana dan keputusan. Jadi buat bunda-bunda yang anak-anaknya kalau mau sesuatu itu kadang agak harus gitu ya, punya prinsipnya kuat, bisa jadi jangan-jangan anak ini adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang bagus nih, udah kenal sama kemauan dirinya, udah tahu maunya apa, udah tahu inginnya apa, sehingga anak-anak sudah bisa menunjukkan kecenderungannya dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Memang kelihatannya agak keras kepala ya si anak-anak yang paham intrapersonal ini. Tapi anak-anak yang bisa memahami intrapersonal dalam jangka waktu panjang ini sangat bermanfaat sekali buat si anak. Manfaatnya apa? Saat nanti mereka sudah semakin dewasa, mereka sudah bisa mengambil keputusan sendiri.
sudah tahu mau kemana, sudah tahu mau melanjutkan tujuannya ke arah mana gitu ya. Udah bukan nanya-nanya lagi sama orang tua, tapi sudah bisa making decision. Satu sisi di saat di usia dini kesannya keras kepala, tapi satu sisi saat nanti mereka seiring berjalannya waktu bertumbuh, anak-anak bisa berubah menjadi anak-anak yang tough gitu, yang udah lebih tahu arahnya mau kemana. Selanjutnya lagi, next slide, ada kecerdasan interpersonal, ini kebalikannya. Kalau tadi paham sama diri sendiri, kalau interpersonal ini lebih kepada memahami orang lain. Kecerdasan untuk bekerja, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain, suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan mengemukakan kompromi. Ya, jadi bisa berkompromi, bisa mengemukakan pendapat, seperti itu ya. Jadi itu adalah kemampuan interpersonal. Jangan salah loh, kemampuan interpersonal ini juga punya apa ya, kalau dibilang profesinya apa sih ke depannya kalau memang anak ini punya kecerdasan interpersonal. Nah, ternyata orang-orang yang di bidang jasa penting banget memiliki interpersonal. Jadi siapapun yang bekerja di bidang jasa sudah pasti mesti memiliki kemampuan kecerdasan interpersonal ini. Mungkin salah satunya ya saya juga ya sebagai seseorang konselor psikologi yang sehari-hari bertemu dengan klien, otomatis ini harus saya kuasai. Atau misalnya jadi seorang guru, atau misalnya jadi seorang humas, atau apapun yang berkaitan dengan jasa, ya bidang jasa, biasanya interpersonal itu sangat-sangat diperlukan. Atau bahkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kita bisa memahami orang lain, rasa-rasanya untuk komunikasi jadi jauh lebih mudah seperti itu. Selanjutnya lagi ada kecerdasan majemuk naturalis. Nah, ini biasanya buat anak-anak yang menyukai binatang, menyukai alam, menyukai tumbuh-tumbuhan, atau makhluk hidup lainnya lah, intinya seperti itu. Kecerdasan majemuk naturalis mampu mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi biasanya kalau seseorang memiliki kecerdasan naturalis, ini juga bisa mungkin mudah-mudahnya juga kalau punya kecerdasan naturalis, pasti kalau nanam tumbuh-tumbuhan, tumbuhnya subur gitu ya. Kalau misalnya nggak punya kecerdasan naturalis, biasanya tumbuhannya malah jadi layu ya. Seperti itu. Nah, anak-anak juga sama nih, biasanya ada beberapa anak yang suka banget sama kucing, suka banget sama binatang-binatang kayak kelinci, atau tanaman-tanaman. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa anak-anak ini punya kecerdasan naturalis. Kemudian yang terakhir di sini ada kecerdasan eksistensial, yaitu seseorang yang mempunyai kecerdasan eksistensi yang tinggi. Biasanya dia mampu menempatkan dirinya pada posisi di mana orang dan lingkungan sekitar senantiasa menghargai dan menganggap keberadaannya. Biasanya memang pola pikirnya ini biasanya agak beda nih. Kalau anak-anak kadang-kadang pola pikirnya udah kayak anak dewasa ya. Udah kayak orang dewasa, kok bisa ngerti, kok bisa paham gitu ya. Bisa punya kepekaan lebih terhadap orang-orang sekitarnya. Nah, ini yang disebut dengan kecerdasan eksistensial. Biasanya mungkin para ulama, mungkin para motivator, atau siapapun yang berkaitan dengan bisa memberikan influence dan pengaruh terhadap orang lain, dan tidak pernah berhenti belajar untuk mencari tahu banyak hal di luar sana. Ada apa aja di luar sana, ada hal-hal apa aja yang bisa saling berbagi antara satu dengan yang lain, apakah dia bisa punya impact terhadap orang lain, apakah dia bisa mengaktualisasikan dirinya terhadap orang lain. Biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan eksistensial fokusnya udah lebih ke sana. Itulah dia 9 jenis multiple intelligence atau kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh setiap anak. Bisa dibilang 1, 2, 3 ya adalah beberapa anak yang memang memiliki kecenderungan di beberapa yang tadi saya sebutkan. Intinya setiap anak itu jenius loh ayah bunda. Tapi jika Anda menilai ikan dari kemampuan yang memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Jadi buat bunda-bunda, kalau anak-anaknya punya kecerdasannya apa, ya maka disesuaikanlah dengan kecerdasan yang mereka punya. Karena ketika kita memperlakukan anak tidak sesuai dengan tempatnya, maka selamanya anak ini tidak akan berkembang dan bahkan kita tidak melihat potensinya si anak.
Namun apabila kalau kita menempatkan si anak sesuai dengan kapasitas kemampuannya, potensinya, maka anak ini bisa berkembang lebih pesat seperti itu. Next. Nah, di sini ada loh skill dasar yang perlu dikuasai oleh anak. Jadi di multiple intelligence kita bisa memahami tentang potensi diri anak. Nah, sekarang kita perlu juga untuk tahu apa aja sih sebenarnya basic-basic life skill yang anak-anak perlu punya. Modal-modal dasar apa sih yang bisa anak bawa sampai dengan di usia dewasanya. Nah, ini adalah skill dasar yang perlu dikuasai oleh anak. Oke, yang pertama, skill untuk membela diri. Ya, ini basic banget terutama buat anak-anak usia dini nih ya. Ajarkan anak untuk berani membela dirinya ketika dihadapkan dalam bahaya. Beli referensi orang yang tepat untuk anak hubungi ketika dalam bahaya. Jadi, misalnya ketika anak lagi main sama teman-temannya, pasti rentan banget dong dengan yang namanya perkelahian atau biasanya ada aja deh gangguan-gangguan ya. Jadi, daripada diajarkan untuk membalas, mungkin akan lebih baik ketika anak diajarkan untuk membela diri. Membela diri di sini adalah anak berhak untuk bertanya, kenapa anak ini misalnya diusilin, kenapa anak ini dapat perlakuan yang nggak nyaman. Anak ini berhak loh untuk bertanya. Jadi diajarkan untuk, dikenalkan untuk bisa memberanikan diri bertanya kepada orang yang mengganggunya. Kalau memang nggak berani, ya mungkin boleh dikasih tahu bahwa siapa sih tempat yang paling aman untuk anak ini bisa mengadukan bahayanya. Misalnya kalau di sekolah bisa sama guru terdekat, kalau di rumah mungkin bisa sama siapa, orang-orang terdekatnya, sehingga anak-anak bisa membela dirinya, terutama misalnya dari orang-orang yang punya niat negatif, terutama orang dewasa ya. Anak-anak kan nggak bisa nih ngelawan orang dewasa, maka sebaiknya anak-anak diajarkan caranya minimal berteriak minta tolong. Setidaknya anak bisa minta tolong, minta pertolongan dari orang-orang sekitarnya ketika dia dalam bahaya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pertolongan pertama dan pentingnya kesehatan. Ajarkan anak langkah-langkah pertolongan pertama yang penting. Beri informasi dan referensi terkait pentingnya kesehatan. Jadi pertolongan pertama tuh semisal seperti anaknya ketika habis jatuh. Kalau biasanya kita bilang, udah cup-cup bakalan sembuh segera. Anak-anak perlu dikasih tahu hal-hal yang realistis bahwa kalau mau memulihkan sesuatu itu nggak secepat itu ya Bunda. Jadi nggak perlu dibohongi anaknya untuk bilang, yuk sebentar lagi sembuh nih gitu. Tapi diajarkan bahwa semuanya berproses. Oke, yuk kita bersihkan lukanya. Setelah dibersihkan, kita bersabar dulu ya, nunggu 1-2 hari, mungkin lukanya akan lebih kering, seperti itu. Dan anak-anak juga penting banget untuk dikenalin, menjaga kesehatan, seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang punya nutrisi. Jadi nggak cuma sekedar makan, tapi ada nutrisi lebihnya juga, seperti makan buah, makan sayur, seperti itu. Selanjutnya lagi, beri kesempatan pada anak untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri, atau ya bisa dibilang mereka belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Beri kesempatan pada anak untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri. Karena terkadang biasanya sebenarnya anaknya bisa nih, tapi bundanya satu kadang-kadang suka nggak sabaran, misal lagi pakai kaos kaki. Gara-gara pakai kaos kakinya lama banget, nah akhirnya bundanya gerasak-gerusuk. Yaudah sini bunda aja yang pakein, padahal sebenarnya anak bisa sendiri. Jadi alangkah baiknya orang tua mengajarkan caranya. Gini loh nak, cara pakai kaos kakinya pelan-pelan ya, caranya supaya lebih tepat daripada kamu nanti buru-buru tapi nggak selesai-selesai. Diajarkan teknisnya yang sebaiknya seperti apa. Kemudian dimohon untuk bunda-bundanya bersabar. Kalau anak-anak yang masih di bawah 7 tahun, biasanya psikomotorik halus mereka masih baru berkembang. Jadi kadang-kala ada beberapa anak pakai kancing baju aja lama, pakai kaos kaki tadi lama, pakai baju sendiri juga lama, karena koordinasinya mereka masih berproses lah ya sensorinya. Jadi dibantu aja cara menggunakannya, bukan dibantu menggunakan, tapi diajarkan caranya, seperti itu. Next. Oke, nah ini dia yang berikutnya, caranya anak untuk bisa skill mengatur waktu. Dampingi anak untuk menulis jadwal sehari-hari, beri kesempatan untuk anak bisa mengatur waktunya dalam berkegiatan.
Orang tua hanya mendampingi dan mengawasi aja. Jadi sebisa mungkin diatur waktunya. Si anak-anak ini perlu paham yang namanya konsep waktu pagi, siang, sore, malam, terutama untuk anak masih di bawah 7 tahun ya. Selanjutnya lagi pemahaman tentang prioritas waktu, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar. Dengan anak terbiasa mengenal prioritas waktu, maka si anak nanti ke depannya akan lebih bisa menghargai waktu. Jadi waktunya bangun pagi, dia sudah tahu bahwa itu adalah tanggung jawabnya si anak, bukan lagi tanggung jawab bundanya, seperti itu. Kemudian membuat keputusan sendiri. Yuk, bunda-bunda mulai berikan anak opsi atau pilihan. Bukan cuma sekedar anak mengikuti maunya orang tua, atau misalnya kita yang making decision tanpa melibatkan si anak. Karena pada dasarnya setiap anak pasti punya pilihannya sendiri untuk bisa menjalani kehidupan yang bahagia versinya mereka. Anak akan memahami konsekuensi yang ditimbulkan oleh setiap keputusan. Bimbing anak untuk melalui prosesnya, bantu mereka menimbang keuntungan dan kerugian sebelum mereka membuat keputusan. Jadi penting banget nih buat bunda-bunda memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa mengambil keputusannya sendiri. Paling simpelnya adalah siapkan 2 pilihan, kemudian berikan kepada si anak pilihan tersebut dan biarkan anak memilihnya. Misal mau jalan-jalan nih pakai baju yang mana? Bundanya udah siapkan 2 baju. Selanjutnya beri kesempatan anak untuk memilih. Kakak mau pakai baju yang ini atau mau baju yang ini? Mau baju yang merah atau yang biru misalnya. Lalu kemudian si anak memilih. Dengan begitu anak bisa making decision, belajar mengambil keputusan sendiri. Terakhir, bertanggung jawab atas kebutuhan dasarnya sendiri. Merapikan kembali tempat tidurnya, menaruh kembali mainan yang telah digunakan, mencuci piring yang telah digunakan, mencuci bajunya sendiri, dan hal-hal lainnya yang menjadi kebutuhan dasar kehidupan. Jangan hanya dilimpahkan tugas ini kepada perempuan. Ini sering banget nih saya jumpai sampai akhirnya terbawa sampai dewasa. Bahwa sebenarnya ini adalah basic life skill yang seharusnya siapapun orangnya perlu memiliki kemampuan atau skill ini. Jadi nggak cuma perempuan doang ya, laki-laki juga sama. Sama-sama perlu yang namanya kalau habis baru bangun tidur, dirapihin lagi tempat tidurnya. Setelah makan, ditaruh kembali. Ya, lebih bagus lagi kalau dia juga belajar caranya cuci piring. Belajar nyuci baju sedikit-sedikit. Tentu sangat baik, karena artinya anak ini sudah diajarkan basic life skill. Ini adalah skill wajib yang saya rasa hampir semua orang perlu punya gitu ya. Terutama misalnya nanti saat misal anak udah dewasa, tiba-tiba dikasih kesempatan untuk ikut beasiswa sekolah di luar negeri gitu ya. Kalau nggak terbiasa dengan melakukan hal-hal seperti ini, yang basic seperti ini, pasti anaknya nanti akan kewalahan. Tapi kalau dia sudah terbiasa, apapun kondisinya, anak sudah siap, anak sudah ready. Jadi nggak apa-apa banget ya bunda-bunda buat ngenalin ke anak-anaknya, berproses, bertanggung jawab atas kebutuhannya sendiri. Kalau mau seperti makan ya, jangan sampai cuman kita yang mastiin anak ayo makan, tapi sebenarnya anak nggak ngerasa butuh sama makanan. Make sure bahwa anak-anak memang butuh sama yang namanya makan. Kalau mau minum ambil sendiri, kalau mau makan ambil sendiri. Kalau misalnya anak-anak lagi punya tugas PR, kerjakan sendiri. Atau mau ulangan. Biasanya kadang-kadang kalau mau ulangan, mamahnya yang pada pusing, bunda-bundanya yang pada stres. Nah, sebisa mungkin bunda-bundanya belajar tega untuk memberikan kesempatan si anak bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Karena ini adalah kebutuhan dasar anak. Makan, minum, sekolah, atau kegiatan-kegiatan lainnya, ini adalah sebenarnya kebutuhan dasar utamanya si anak. Tapi kalau misalnya orang tua selalu memberikan atau memberi bantuan terus-menerus, biasanya anak akan merasa bahwa itu bukan kebutuhan mereka. Itu hanya kebutuhan orang tuanya semata, seperti itu. Jadi yuk mulai dari sekarang, bunda-bunda, berikan kesempatan anak-anak untuk bertanggung jawab atas kebutuhan dasarnya sendiri. Oke, next. Ya, sudah selesai ternyata. Terima kasih bunda-bunda, materi yang sudah saya sampaikan hari ini mengenai multiple intelligence, anak berpotensi, orang tua happy. Jadi inti dari yang saya sampaikan hari ini adalah
Saya berharap semoga bunda-bunda di sini bisa lebih memahami bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, memiliki potensi kecerdasannya masing-masing. Yang paling penting adalah siapkan modalnya mereka untuk menjalani kehidupan. Ya tadi yang saya sebutin, basic life skill apa aja yang mereka perlukan. Supaya ketika nanti mereka masuk ke dalam dunia kehidupan, mereka sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Oke, mungkin sekarang materinya sudah bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A kali ya. Bisa dikembalikan lagi kepada Ibu Murni Galusa Putri. Persilakan. Terima kasih Miss Okti. Ya, sama-sama. Jadi semua anak itu pada dasarnya cerdas ya Miss Okti ya. Betul sekali. Anak-anak itu memiliki kemampuan dan kecerdasannya masing-masing. Nah, benar banget. Nah, tolak ukurnya kecerdasan tidak hanya dinilai dari kecakapan logikanya, tapi juga dari kecerdasan majemuknya. Betul. Nah, sepertinya sudah ada pertanyaan ya di kolom chat, tapi sebelum masuk kitanya jawab, Miss Okti, kita terlebih dahulu akan mendengarkan pengalaman sharing dari CEO Ibu Pembelajar Indonesia, yaitu Ibu Silvianti Dewi. Mbak Sisil, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Mbak Murni, Miss Okti. Apa kabar Mbak Gimana Sisil? kabarnya? Alhamdulillah, baik. Luar biasa. Mohon maaf ya, ini saya pakai HP lagi di perjalanan soalnya. Oh, Mbak Sisil mau kemana weekend ya? Iya, ini tadi nganter anak field trip, outbound, terus ini lagi mampir makan sih. Wih, jalan-jalan. Ditunda dulu makannya demi ngasih testimoni ya. Masya Allah. Aduh, terima kasih loh Ibu Silvi. Gimana Mbak Murni? Iya, Mbak Sisil, dari materi yang sudah disampaikan oleh Miss Okti nih, kira-kira Reka masuk memiliki kecerdasan yang mana nih Mbak Sisil? Nah, Miss Okti masih ingat nggak yang mana? Jadi saya mungkin sharing dulu ya. Boleh, silakan. Jadi anak saya saat ini tuh usianya 6 tahun. Awal tahun depan akan 7 tahun. Nah, itu kedengeran nggak suaranya? Iya. Ya, si Mawar. Si Mawar. Mawar ya. Si Mawar ini saya ikutkan psikotes setiap tahun gitu. Nah, psikolognya siapa? Yaitu Miss Okti ini orangnya. Gitu. Nah, jadi awalnya kenapa kok saya ikutkan ke psikotes? Karena saya pengen tahu nih dia cocoknya di sekolah apa. Waktu itu tuh mau masuk TK, tapi saya masih ada keraguan nih. Apakah selama ini pengamatan yang saya lakukan ke anak saya ini benar apa enggak gitu ya? Saya kenal anak saya dengan baik apa enggak? Jadi akhirnya saya ikutkan psikotes gitu. Itu pertama kali saat dia masih usia 4 tahun. Masih 4 tahun. Dan dari situ sebenarnya saat itu tuh saya udah milih sekolah duluan waktu itu ya Miss Okti ya. Sekolah Montessori gitu. Tapi ternyata pilihan saya ini tepat karena dari hasil psikotes memang itu yang dia butuhkan gitu ya, kebebasan itu yang dia butuhkan gitu. Nah, karena di usia 4 tahun itu akhirnya saya berpikir, ternyata saya kebantu banget nih sama psikotes karena saya bisa melihat banyak hal waktu itu Miss Okti ya. Salah satunya yang akhirnya jadi warning buat saya adalah di usia 4 tahun kok Reka ini otak yang digunakan secara otak yang lebih kuat itu otak kiri gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, padahal seharusnya di anak-anak usia dini itu yang lebih digunakan itu yang kanan gitu. Kanan, betul. Nah, berarti ada sesuatu yang perlu saya perbaiki. Waktu itu Miss Okti itu menyarankan mungkin stimulasinya kayak misalnya agak dikurangi dikit gitu. jadi waktu itu lucu. Ketika orang-orang itu pada ingin gimana ya menstimulasi anak yang baik, saya itu malah harus mengurangi gitu ya. Betul, standarnya ya, kebanyakan soalnya. Kebanyakan. Itu malah yang kayak saya bilang, oh gitu ya, harus dikurangi ya. Kalau nggak tahu dari psikotes, saya kan merasa itu tuh kayak biasa-biasa aja kan, kayak normal aja gitu, kehidupan normal gitu. Tapi dengan itu saya jadi tahu, oh berarti ini memang ada hal yang perlu saya perbaiki nih. Dari di situ saya tahu gitu. Terus kemudian
dari kepribadiannya, dari kecerdasannya, tipe kecerdasannya, saya itu juga tahu semua. Nah, akhirnya setelah tahun itu saya merasa terbantu ketika anak saya 5 tahun dan 6 tahun, saya memutuskan untuk tes rutin setiap tahunnya. Itu kenapa? Karena dari situ saya bisa ngelihat progres nih. Kayak misalnya nih, setelah saya 4 tahun menurunkan level stimulasi yang saya berikan, gimana sih hasilnya saat dia 5 tahun? Ternyata benar ya, Miss Okti ya. Udah berpindah dia ke otak kanan. Benar. Gitu. Jadi, berarti saya tahu nih, kemarin effort yang saya lakukan, ternyata memang ada manfaatnya gitu. Nah, kadang kan kita kalau melihat di anak balita toddler gitulah di bawah 7 tahun itu kita kan kadang ngajarin sesuatu, tapi kita ini dia itu udah tahu beneran nggak sih? Udah bisa beneran kadang gitu kan ya. Benar-benar nyambung nggak sih? Ya benar. Betul, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan otak ya Mbak Murni ya. Kita kan nggak kelihatan, iya benar nggak kelihatan Mbak. Mungkin kalau kita ngajarin misalnya toilet training, sleep training itu kan kelihatan hasilnya. Kelihatan hasilnya. Nah, tapi ini hal yang terkait sama otak kan kita nggak tahu. Nah, jadi ini psikotes ini bagus untuk memvalidasi gitu. Selain memvalidasi untuk mengenali anak, sebenarnya untuk membantu kita juga. Jadi ibu yang lebih baik ya, menurut saya ya. Benar. Nah, kayak contohnya tentang gaya belajar nih. Gaya belajarnya Reka ini kan pernah ganti-ganti ya, Miss ya. Jadi betul. Berubah-ubah. Jadi pernah waktu itu di 4 tahun dia lebih ke auditori ya. Auditori, betul. Nah, mungkin saya mikirnya, mungkin saat itu karena saya sering banget kali ya bacain buku. Jadi itu lebih ke auditori. Nah, waktu dia usianya 5 tahun, anak saya ini kan sekolah di sekolah Montessori ya. Jadi mungkin itu terpengaruh dengan cara belajarnya, jadi ganti tuh, jadi kinestetis ya. Kinestetis, betul. Kinestetis gitu. Dan ternyata waktu itu kan banyak sekolah online, akhirnya berubah lagi jadi auditori. Iya, kalau nggak salah. Akhir balik lagi ke auditori lagi. Balik lagi. Nah, waktu itu tuh saya sempat agak pusing nih sama si Mawar ini, Mbak Muri. Karena Kenapa nih? Kalau sekolah online pasti sambil pegang mainan gitu, sambil melakukan sesuatu gitu. Kayak misalnya sekolah online sambil gambar lah, sambil gunting-gunting lah, sambil apa lah gitu. Terdistract gitu ya Mbak ya? Nah ini dia. Kalau kita sebagai orang tua yang nggak kenal anak, pasti nganggapnya gitu kan. Iya. Waduh, ini anakku kedistraksi nih, nggak bisa ini. Gimana caranya supaya fokus? Tapi dengan kita melakukan psikotes, kita tahu dia gaya belajarnya auditori. Kemudian konsul ke Miss Okti, ya memang begitu cara belajarnya. Gitu. Yang fokus adalah mendengarkan ya, karena auditori, gitu. Benar-benar. Betul. Jadi meskipun dia berkegiatan, ternyata dia masih mendengarkan. Jadi kalaupun misalnya akhirnya ditanya gitu ya, setelah materi ditanya sama guru, misalnya apa yang ini gitu, dia juga gini bisa jawab gitu. Itu meskipun kayaknya gitu, tangannya sendiri gitu ya. Gitu. Nah itu balik lagi, kalau kita nggak kenal anak kita mungkin akan ya ampun gitu ya, marah kali ya ke anak kita. Kamu kapan fokusnya? Ini, ayo fokus dong gitu. Tapi karena saya sudah tahu itu, sudah paham, jadinya ya dibatasin lah, gitu. Jadi lebih bisa mengatur. Kalau guru menjelaskan bolehlah kayak gitu. Tapi kalau guru sedang mau bertanya, ya saya minta dia perhatian daripada nggak dengerin pertanyaannya, gitu. Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya dari psikotes ini ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama pasti masalah skor ya, Mbak Murni. Tapi kan menurut saya sih skor itu bukan segalanya lah ya, bukan segalanya. Tapi dari tiap tahun pun, kalau menurut saya nih, kalau kita tahu perkembangan skornya, berarti kita tahu tuh stimulasi yang kita berikan ke anak ini tepat atau enggak, kurang apa enggak gitu. Nah, kalau ada penurunan kan mungkin, wah berarti kita loss nih setahun kemarin, gitu. Nah, kalau angkanya trennya bagus, itu kan berarti ya udah berarti yang kemarin cukup nih, relatif stabil gitu. Kalau kebetulan mereka kemarin per tahun naik 1 poin ya, Miss. Iya. Naiknya satu gitu. Yang pertama itu. Terus habis itu yang kedua masalah kayak kematangan dia. Kita lebih tahu ya dari kayak masalah tanggung jawab, kerjasama, masalah emosi lah. Kita tahu di situ. Kita tahu. Terus masalah kepribadian. Kita tahu nih anak kita ini gimana gitu. Nah, terus habis itu masalah gaya belajar tadi. Itu kan penting juga ya.
Iya. Terus yang terakhir itu masalah minat dan bakat gitu. Lebih ke minat ya, Nis ya? Atau ada bakatnya juga? Saya lupa deh. Iya, itu minat sih, lebih minat. Minat ya, minat gitu. Jadi dan ternyata keseharian anak ini juga bisa menyebabkan minatnya itu ada pergeseran gitu. Kayak misalnya di usia 5 tahun, anak saya ini minatnya di bidang satu investigatif, yang kedua di bidang yang imajinatif gitu. Nah, jadi itu kan yang tadi on track ya, Miss ya, udah balik lagi on track, ternyata udah jadi anak imajinatif lagi 5 tahun gitu ya. Iya. Karena udah Kembali lagi menjadi anak-anak ya. Jadi akhirnya. Terus di usia 5 tahun dia kan punya jatah untuk nonton YouTube gitu ya. Udah saya perbolehkan gitu. Dia suka nonton YouTube yang DIY, yang DIY gitu. Nah, jadi ternyata saat 6 tahun itu kelihatan hasilnya di psikotes. Dia minatnya sudah ke realistik ya. Itu dia. Betul. Minatnya investigatif, tetap ya, keponya itu tetap. Keponya masih bertahan. Nah, ini termasuk kepo ini ya, karena dia pengen tahu mamanya ngobrol apa. Halo. Nah, terus satu lagi yang tadi apa Miss istilahnya tadi? Realistik sama realistik. Nah, jadi realistik itu kemampuan untuk keinginan untuk membuat sesuatu gitu. Karena memang dia sukanya DIY. Sampai sekarang jadi kayak bikin mainan dari kardus kayak gitu nggak perlu disuruh, bikin kayak baju-baju dari Barbie gitu ya, Mbak ya. Seneng sibuk sendiri utik-utik gunting-gunting gitu. Jadi kalau ada kayak baju saya udah sobek gitu, ya udah ini kainnya gitu. Jadi dia bikin baju-bajuan boneka gitu, diisolasi gitu. Jadi kita ya itulah pertama, jadi kita tahu perkembangan anak kita dari tahun ke tahun, baik ya secara keseluruhan ya kalau saya pikir ya. Jadi itu mempermudah kita juga sebagai ibu untuk ngasih support anak ini itu seperti apa gitu Mbak. Oke, terima kasih sharingnya. Terima kasih Ibu Sisil. Iya. Jadi ternyata penting banget ya untuk melakukan psikotes sejak dini, itu sangat-sangat penting ya. Menurut saya penting sih Mbak, karena jadi kita bisa membuat keputusan yang tepat ya untuk anak kita. Kalau saya lihat selama ini kan kebanyakan kayak misalnya orang tua itu memilih dulu sekolah untuk anaknya. Jadi sekolah ini deh yang tepat buat anak saya gitu kan. Kemudian baru di sekolah tersebut dilakukan psikotes untuk melihat kematangan. Bisa masuk SD nggak, di situ bisa nggak gitu. Nah, padahal menurut saya nggak setiap sekolah itu cocok untuk setiap anak. Betul. Gitu. Nah, seperti misalnya Miss Okti waktu itu caranya, saya sempat nanya Miss Okti, jadi Miss Okti sekolah yang cocok itu buat anak saya ini sekolah yang gimana? Kata Miss Okti, sekolah yang bisa ngasih kebebasan Bu buat dia. Jadi dia nggak terkekang, terus jangan sekolah yang terlalu akademis gitu, karena dia nggak akan suka. Terus sekolah yang bebas, yang nggak membuat dia terkekang gitu. Akhirnya ya dia SD kelas 1 ini saya pilihkan sekolah yang memberikan itu gitu ke dia gitu. Dan sejauh ini sih ya dia cukup happy ya. Iya, karena emang passion-nya dia di situ ya Mbak ya. Iya. Benar-benar. Gitu. Iya. Saya yang melihat perjalanannya juga terharu-terharu gitu loh rasanya, kayak wah ada perkembangannya loh. Ternyata saya menyadari justru di tahun ketiga ya Bu, pas di tahun ketiga iya ya Bu, ternyata signifikan ya. Setiap tahun ada aja perubahannya gitu, dari audio ke kinestetis balik lagi ke audio, terus juga dari keterminatannya juga terlihat gitu. Jadi kayak oh ternyata cukup seefektif ini loh, karena kebetulan Bu Sisil ini rutin banget setiap setahun sekali untuk bisa tahu kondisinya Mawar ini. Mawar. Saya sudah keceplosan ya beberapa kali. Gitu Mbak Muni. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya kira-kira selanjutnya mau tes rutin nggak? Mau saya. Mau, karena saya pengen tahu juga gitu. Jadi selama ini kan memang kegiatan apapun yang saya berikan ke anak itu memang pemantiknya itu dari anak itu sendiri gitu. Kayak misalnya dia les bahasa Inggris, karena waktu itu tuh dia sudah
ada minat tiba-tiba kayak main role play terus dia bahasa Inggris gitu sendiri gitu kan. Saya pikir wah berarti harus terarah gitu. Nah, terus kemudian kayak misal les vokal karena dia suka nyanyi-nyanyi saya kasih gitu. Nah, jadi itu kan sebenarnya bentuk support kita ya, Miss ya. Betul Tapi kan kadang kita support anak itu kan juga kayak apa ya? Perlu nggak bisa by feeling aja gitu. Based on data yang benar-benar apa ya, memberi keyakinan dan bukan kepastian ya, nggak pasti juga sebenarnya, tapi paling nggak kita yakin bahwa kita udah memilihkan yang terbaik buat anak sesuai anaknya gitu. Benar, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas anaknya ya, bukan kemauan orang tuanya aja. Iya betul, karena kan mungkin kita nih yang sudah pernah mengalami kali ya, Miss Mbak Murni gitu. Iya, hidup kita itu diarahkan, dituntun satu arah ya, terlalu satu arah gitu ya. Betul. Ya memang orang tua pasti tujuannya baik ya. Demi anak saya sukses, demi anak saya hidupnya enak. Tapi kan sekarang banyak juga orang dewasa yang hidupnya sukses dan enak, tapi di dalamnya ternyata rapuh gitu. Nah, betul banget. Itu yang nggak ingin terjadi gitu loh ya di anak kita gitu. Diantisipasi lebih awal ya Mbak ya. Betul. Mumpung sekarang banyak sumber ilmu ya. Betul ya acara Mbak. Hari ini. Udah zaman udah modern ya Mbak ya, apa-apa ada, sudah disiapkan, sudah difasilitasi ya gitu. Iya, tinggal kita mau apa enggak gitu ya. Tinggal mau berangkat gitu ya Mbak ya. Gitu Mbak Murni. Iya, ada yang bisa saya share lagi? Apa ya? Berarti untuk pertama kali psikotes umur berapa Mbak Reika? Waktu itu tuh 4 tahun 1 bulan kalau nggak salah. Jadi 4 tahun 2 bulan kalau nggak salah ya. Nah mungkin kalau bingung anak 4 tahun 2 bulan itu psikotesnya kayak gimana ya? Nah, coba Miss Okti jelasin Miss Okti. Jadi di sini proses psikotesnya sangat mudah ya, sangat simpel banget karena memang kita menggunakan alat tes yang dimodifikasi khusus untuk masyarakat Indonesia, karena memang rata-rata kan alat tes itu dibuatnya hampir kebanyakan dari luar. Karena kita memang adaptasikan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas dari setiap anak-anak di Indonesia gitu ya. Jadi kita bikin sesimpel mungkin. Jadi proses tesnya itu nggak kayak tes yang pada umumnya susah gitu ya, kayak soal-soal sulit nggak. Kita bentuknya seperti main tebak-tebakan. Jadi kita itu ada 2 cara. Yang pertama kita itu tes grafologi atau menggambar. Setelah gambar kita ada tes interview ya, atau si main tebak-tebakan tadi. Jadi memang anak tidak sadar kalau lagi ya, senyaman mungkin untuk anaknya ya, berarti ya Miss ya. Seperti itu. Terus juga kemudian kita di sini ada 2 metode, bisa offline maupun online. Jadi ini bisa untuk seluruh Indonesia gitu ya. Artinya yang jauh dari jangkauan Tangerang Selatan gitu kan, karena kantor kami di Tangerang Selatan, bisa dengan online. Karena waktu pandemi juga Reika pernah menggunakan yang online juga tuh waktu itu ya, karena kebetulan lagi kondisi ya kita lagi nggak bisa kemana-mana menggunakan, akhirnya kita menggunakan yang online juga seperti itu. Jadi memang metodenya kita sudah fleksibel seperti itu. Jadi bisa online maupun offline. Jadi buat bunda-bunda yang mau mengikuti program psikotes bersama Yoga Consulting, nanti mungkin juga akan dijelaskan sama Bu Murni Galusa Putri. Saya mau jelaskan secara garis besarnya aja ya. Intinya di sini kita fleksibel menggunakan bisa dengan 2 metode, bisa offline datang ke kantor kami atau bisa online. Nah, karena saat ini adalah program kolaborasi bersama Ibu Pembelajar Indonesia, dapatkan harga spesial nih. Nah, ini berbeda dengan pada umumnya, karena ini adalah harga spesial kolaborasi dengan Ibu Pembelajar Indonesia. Nanti mungkin bisa dijelaskan juga kali ya dari pihak ini. Kalau untuk itunya sendiri Miss Okti, minimal anak di psikotes itu sebenarnya usia berapa sih? Maksudnya kan kalau Reika sendiri umur 4 tahun, kalau misalnya anak misalnya 2 tahun atau 1 tahun itu apakah sudah bisa dilakukan psikotes atau bagaimana? Oke, untuk usia minimumnya itu di 2,5 tahun dengan catatan anak sudah bisa komunikasi 2 arah.
Jadi bisa ada percakapan ya minimal ya. Betul. Jadi anak sudah memahami yang dimaksudkan oleh konselor dari kita, dan kita juga udah bisa memahami maksudnya si anak. Tapi kalau misalnya, kalau anaknya aktif gimana? Anaknya nggak bisa diam, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Saya waktu kemarin pernah psikotes anaknya, pas lagi psikotes online mungkin dari luar daerah ya. Ya sambil muter-muter ya saya bisa memahami dan memaklumi bahwa anak-anak itu kadang ada beberapa yang nggak betah lama-lama duduknya. Jadi oke, itu bisa dikondisikan seperti itu. Tapi paling itu udah kelihatan ya, gaya belajar kinestetis gitu ya. Iya, justru itu jadi terlihat. Oh ini kinestetis karena anaknya aktif banget, gak bisa duduk tenang gitu. Beda sama yang visual atau audio, itu akan terlihat banget justru pas lagi online tuh sangat kelihatan justru. Iya. Oke, untuk info yang ingin mendaftarkan psikotes dengan Yogatma ada di kolom chat ya, ibu-ibu ya, silakan bisa diklik, nanti ada harga khusus untuk ibu-ibu yang melakukan Ini ada yang nanya nih, di Mbak Yogatma. Murni. Ada yang nanya nih Mbak Murni, kalau ponakan saya ibunya bukan member ibu pembelajar Indonesia, ada dapat harga khusus, tetap bisa Bu. Pokoknya daftar melalui link yang tadi yang link di share itu bisa dibagikan. Bisa. Bisa dibagikan secara luas ya. Iya, silakan. Boleh. Iya, jadi buat bunda-bundanya yuk dimanfaatkan momen ini. Iya nih, karena ya maksudnya saya kan sudah mengalami ya. Maksudnya saya sudah merasakan manfaatnya gitu. Secara proses itu tuh cepat. Ya Miss ya, kita kan paling cuma 10-15 menit. Betul. Paling kita lama ngobrolnya ya Miss. Iya. Lama sharingnya. Gitu. Nah terus biasanya dari Miss Okti itu ada hasil tuh seminggu kemudian biasanya. Betul, hasilnya bisa 1 minggu kemudian. Ya jadi prosesnya secepat itu. Tapi hasilnya ini loh, terutama biasanya kan kalau setelah keluar hasil kita bisa diskusi ya, Miss ya, untuk membaca hasil itu supaya kita persepsi. Nah, intinya itu yang akhirnya bisa kita aplikasikan gitu setahun ke depan gitu. Kayak yang Bumi tadi, kayak misalnya waktu Reka 4 tahun, saya kan merasa ya, wah saya sebagai ibu nih, mumpung anak saya masih usia dini, otaknya ini kan menyerap seperti spons ya. Jadi saya harus kasih stimulasi sebanyak mungkin. Ternyata kebanyakan. Ternyata overload. Kayak tadi Miss Okti kan mencontohkan gitu, beri pilihan ke anak gitu. Mau baju yang mana? Yang pertama apa yang kedua gitu. Dulu tuh memang saya gini, mau pakai baju apa? Kita mau pergi ke sini, ayo tolong dipikirkan kita pakai baju apa. Gitu. Jadi mungkin terlalu susah. Gitu buat anak 4 tahun gitu. Mungkin pilihannya harus lebih fokus ke yang mana, membantu. Kamu pakai ini aja, mungkin lebih ke gitu ya Mbak ya. Lebih Kenapa? spesifik. Lebih spesifik antara dua pilihan gitu, lebih sempit. Orang tua tetap yang memilihkan lah, tapi memilihkan 2, tapi anak ujungnya adalah di anaknya gitu. Making decision terakhirnya adalah di anak. Oke. Ya itu Miss ya, mungkin kan kita kalau ngajari anak atau stimulasi itu kan bertahap ya. Dari yang mudah dulu gini-gini. Nah ini belum dikasih soal 1 ditambah 1, tiba-tiba udah 25 ditambah 43 gitu. Jadi anaknya keblinger ya. Apa ini gitu. Terlalu overload. Terlalu overload. Tapi ya alhamdulillah itu enggak keterusan ya. Jadi dia tetap bisa menjadi anak-anak lagi gitu. Oh ya mungkin apakah saya bisa sedikit diberi kesempatan untuk menceritakan tentang Yogatma Consulting-nya. Tadi kan sebelumnya memang sudah ada video ya, cuman mungkin siapa tahu pengen tahu psikotesnya kayak gimana sih. Nah, bolehkah saya silakan. Mbak Murni, kalau dengan saya apakah sudah selesai atau sudah? Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Aduh, mau lanjut bersamai. Iya, lapar. Silakan Bu Sisil, terima kasih banyak Bu Sisil Terima kasih untuk semuanya. Kembali. Oke, mungkin saya bisa diberi akses share screen kali ya, biar saya sambil share slide-nya. Sudah, Miss Okti. Oke, baik. Sebentar. Ya.
Oke, sebentar saya buka dulu filenya. Ya, ini dia. Oke. Jadi buat bunda-bunda yang kepo tadi ya tentang apa sih Yogatmo Consulting atau gimana sih cara ikutan psikotesnya, program psikotesnya kayak gimana. Mungkin saya jelasin kali ini Yogatmo Consulting berkolaborasi dengan Ibu Pembelajar Indonesia untuk mengadakan program psikotes selama bulan Desember ya. Jadi pendaftarannya bisa dari sekarang, pelaksanaannya bisa dimulai dari Desember, awal Desember sampai dengan akhir Desember. Jadi siapapun yang mendaftar melalui link Ibu Pembelajar Indonesia di sini bisa mendapatkan harga spesial atau harga khusus yang sudah disampaikan di kolom chat. Nah, apa aja sih sebenarnya yang bisa didapatkan dari program pemeriksaan psikologi ini atau tes psikologi ini? Jadi yang pertama nanti Bunda bisa tahu yang namanya kecerdasan umum anak. Jadi atau kita sebut dengan IQ ya. Jadi nanti Bunda di sini bisa tahu skor IQ anaknya dalam kategori yang mana nih? Apakah rata-rata normal, di atas rata-rata, ataukah di superior? Nanti bisa tahu. Dan bagaimana proses pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak sesuai dengan kapasitas IQ-nya nanti berbeda-beda, nanti bisa tahu juga. Kemudian nanti bisa tahu kematangan akademisnya. Kematangan akademisnya seperti kemampuan logika, numerikal, persepsi, verbal, analisa sintesa, daya ingat, daya tahan, motivasi belajar, psikomotorik, spasial, abstraksi bahasa, dan motivasi belajar, mekanikal, seperti itu. Jadi nanti bisa tahu secara keseluruhan yang mana yang udah maksimal, yang mana yang masih kurang, mana yang masih perlu dimaksimalkan, mana yang perlu direm sedikit gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti kita bisa tahu dominasi kerja otaknya. Dominasi kerjanya apakah menggunakan otak kiri ataukah cenderung otak kanan. Selanjutnya lagi ada gaya belajar. Ada gaya belajar visual, audio, atau kinestetis. Nah, nanti dengan mengetahui gaya belajar anak, bunda-bunda di sini jadi bisa tahu anaknya bisa diarahkan ke arah mana. Anak visual belajarnya harus dengan apa yang dia lihat, apa yang dia bayangkan. Anak audio belajarnya dengan apa yang dia dengarkan. Anak kinestetis belajarnya harus dengan praktek langsung. Nah, di sini juga bisa melihat kecerdasan emosi atau emotional quotient-nya dari stabilitas emosinya, kerjasamanya, tanggung jawab, kepercayaan diri, kemandiriannya. Apakah dia sudah berkembang maksimal ataukah mungkin masih perlu stimulasi tambahan. Kemudian nanti bisa tahu kepribadiannya, apakah dia karakternya koleris, si karakter yang kuat, apakah sanguinis, anak yang ceriwis, apakah si plekmatis, pribadi yang damai, atau si melankolis yang cenderung sensitif. Kemudian nanti juga bisa tahu keterminatan anak dari mulai artistik, enterprising, investigatif, konvensional, realistik, dan sosial. Jadi di sini bunda-bunda bisa tahu keseluruhan hasil dari pemeriksaan psikologinya. Dan Yogatmo Consulting sendiri di sini juga sudah tergabung dalam HIMSI, yang artinya ini datanya insya Allah validitasnya sudah terpercaya, seperti itu. Ini adalah beberapa mitra sekolah yang sudah bekerja sama dengan kami. Ini adalah cabang-cabang yang sudah tersebar. Jadi di sini saya akan jelaskan untuk mekanismenya, untuk bunda-bunda yang nanti mendaftar melalui link, nanti bunda-bunda bisa mengisi formnya. Nanti bunda-bunda bisa memilih jadwal yang ingin dilakukan, apakah mau secara online maupun offline, di jadwalnya di hari apa, jam berapa, nanti sudah ada schedule-nya, bisa dipilih sama bunda-bunda. Untuk yang offline bisa langsung datang ke kantor kami di Green Office Park, BSD. Kalau misalnya memang mau online, nanti kami akan follow up. Jadi kita akan hubungi melalui WhatsApp. Jadi tim admin kami akan menghubungi via WhatsApp dan akan mengupdate informasi jadwal psikotesnya, plus nanti akan dikirimkan link Zoom-nya untuk psikotesnya. Untuk psikotesnya itu sendiri nanti kami minta untuk bunda-bunda mempersiapkan kertas HVS atau A4 dan pensil saja. Nanti saya akan meminta anaknya atau tim kami akan meminta anaknya untuk menggambar. Biasanya gambarnya disesuaikan dengan usia anak. Kalau usia playgroup dan usia TKA biasanya kita minta mereka untuk menggambar balon, jadi gambar lingkaran dan gambar garis. Kemudian kalau untuk yang TKB kita biasanya minta gambarnya untuk lebih lengkap seperti gambar rumah, pohon, dan orang.
Selanjutnya lagi, kalau untuk yang online nanti bisa di-capture hasil gambarnya. Jadi bisa dikirimkan ke kami. Kalau untuk anak, setelah itu kita nanti ada sesi interviewnya atau main tebak-tebakan yang tadi saya sebutkan. Kalau untuk anak SD, SMP, SMA, apakah bisa juga? Tentu bisa dong, gitu ya. Jadi nanti akan disesuaikan sesuai dengan usia yang didaftarkan atau sekolahnya SD, SMP atau SMA, atau mungkin anak-anak usia dini juga bisa disesuaikan seperti itu. Untuk harganya semua sama ya. Jadi harganya sudah sesuai dengan yang telah dipaparkan dengan harga spesial yang tadi kerjasama kolaborasi antara Yogatmo Consulting dengan Ibu Pembelajar Indonesia. Kurang lebih seperti itu mungkin. Nah, nanti untuk hasilnya biasanya 1 minggu setelahnya. Kemudian hasilnya setelah 1 minggu setelahnya kita ada 2 pilihan opsi dalam proses pengirimannya ya Bunda-Bunda. Bisa dalam bentuk PDF atau soft copy, atau bisa dalam bentuk hard copy, jadi ada print out-nya. Namun untuk yang meminta hard copy, kami membebankan untuk ongkos kirimnya kepada para peserta. Artinya jadi nanti, karena kan ini kan untuk se-Indonesia ya, jadi siapapun yang ada di luar Tangerang yang mau ikut serta, kalau mau misalnya mau ada hard copy-nya juga dong, ya nanti kami akan kirimkan, namun untuk biaya ongkos kirimnya ditanggung oleh peserta. Tapi kalau mau yang simple, ya udah nggak apa-apa, bayar PDF aja, nanti kami akan kirimkan PDF. Dan nanti akan ada jadwal penjelasan hasilnya juga. Jadi setelah tes, 1 minggu kemudian kalau sudah selesai kami kabarkan dan kami akan minta pihak orang tua untuk mengisi kembali form konselingnya. Jadi kapan mau konseling untuk penjelasan hasilnya. Jadi nanti saat hasil diterima, kami jelaskan juga secara detail, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk proses psikotesnya sampai dengan penerimaan hasil. Seperti itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih informasinya Miss Okti. Silakan ibu-ibu yang mau daftar, linknya sudah tertera di kolom chat ya. Beranjak ke sesi selanjutnya ya Miss Okti. Ini pertanyaannya sudah banyak yang masuk nih. Ya. Karena pertanyaannya banyak, mungkin saya akan bacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. 4 ya. 4 boleh ya Miss ya? Boleh, silakan. Pertanyaan pertama dari Mbak Tatrin. Selamat siang, anak saya laki-laki usia 9 tahun. Anak saya memiliki minat yang tinggi untuk berinteraksi dengan siapapun, namun masih memiliki kesulitan untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Saya dan suami selalu mengajak diskusi, menjawab aneka pertanyaan yang dia ajukan, serta selalu terbuka untuk membahas apa saja. Namun, saya masih mendapatkan beberapa kali kejadian di mana anak saya diganggu temannya, namun dia tidak pernah cerita. Saya selalu dapat info dari adiknya yang satu sekolah atau dari teman lainnya. Sejauh ini gangguan temannya belum keterlaluan. Bagaimanapun saya ada rasa kekhawatiran. Apa yang harus kami lakukan agar anak mau dan bisa menyampaikan segala hal yang dialaminya, baik maupun buruk. Begitu, Miss. Terima kasih. Bisa langsung dijawab ya? Boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih pada Ibu Tatrin. Saya mau menjawab pertanyaannya. Jadi ini terkait sama anak ini tidak terbiasa untuk mengekspresikan diri atau tidak biasa terbuka. Biasanya anak-anak yang kesulitan untuk membuka diri adalah anak-anak yang cenderung merasa kurang aman untuk bisa menceritakan. Jadi karena terlalu takut menerima resiko, karena takut menghadapi hal-hal yang dia nggak nyaman, seperti itu. Akhirnya anak lebih memilih menyimpannya sendiri. Gimana sih caranya supaya bisa memancing anak untuk bisa bercerita? Pertama, penting banget buat kita memulai duluan. Jadi mulai duluannya bukan nanya kamu lagi ngerasain apa segala macam yang memang berkaitan langsung dengan case-nya gitu. Jadi bahasanya diperhalus dulu. Jadi misalnya bagaimana sekolahnya kamu, menyenangkan tidak, atau ada cerita apa hari ini yang bisa kamu ceritain sama ayah bunda, mungkin boleh ceritain. Atau bisa juga dengan cara membuat jurnal. Misalnya jurnal sebelum tidur. Jadi sebelum tidur anaknya belajar mengekspresikan diri. Jadi kita bilang sama si anak kalau
hari ini semua yang kamu rasain, hari ini kejadian-kejadian yang ada di kehidupan kamu, dari mulai sekolah sampai dengan pulang sekolah, yang mana yang nggak nyaman kamu boleh buat di sini loh. Jurnalnya bisa dalam bentuk gambar, warna. Dengan begitu kita jadi bisa tahu ekspresi si anak saat itu seperti apa. Jadi ini bisa dilakukan saat malam hari sama pagi hari. Pagi hari itu mungkin bukan jurnal ya, lebih kepada kayak bagaimana feeling dia hari itu. Gitu, kayak misalnya kita bisa menyiapkan beberapa emot gitu ya. Apakah dia feelingnya lagi sedih, bahagia, atau apapun itu. Jadi dia bisa nempelin di salah satu kita misalnya bisa bikin pakai karton gitu ya, kita tempelin. Jadi kita bisa tahu hari ini moodnya lagi seperti apa. Dan untuk memulai hari ketika kita bisa mengenal moodnya si anak akan jadi jauh lebih mudah untuk bisa kita maksimalkan hari ini. Oh ternyata moodnya lagi kurang bagus nih. Berarti kita tahu cara menghadapi si anak saat itu seperti apa karena moodnya lagi nggak bagus gitu. Atau kalau hari ini dia lagi feelingnya happy banget, oh berarti akan lebih mudah nih dalam proses belajar fokus dan lain sebagainya. Kemudian saat menutup hari ya dibiasakan dengan menulis jurnal. Jadi kita ini bertanyanya secara halus gitu, tidak langsung to the point. Ade lagi ngerasain apa? Ade lagi ada yang nakal nggak di sekolah? Nggak seperti itu. Tapi mereka bisa menceritakan dengan kenyamanan hati si anak. Karena bisa jadi anak-anak yang seperti ini adalah anak-anak yang punya rasa khawatir berlebih, khawatir takut bikin orang tuanya nggak nyaman mungkin, dia khawatir membuat dirinya sendiri juga nggak nyaman, bisa jadi seperti itu. Atau takut sama reaksi-reaksi yang nanti akan diterima, atau respon-respon yang diberikan sama kita orang tua, atau mungkin oleh orang sekitarnya. Jadi, untuk membiasakan anak bercerita apapun yang lagi dia rasain, mungkin bisa kita bantu dengan jurnal tadi, membuat jurnal dari gambar. Kita kan bisa lihat ya, dari gambar yang dibuat si anak, misalnya simpelnya pakai warna ya, jadi misalnya menggambar dan mewarnai. Ketika dia mewarnai warna-warna cerah, kayaknya hatinya itu biasanya cenderung lebih bahagia, lagi fun. Tapi kalau dia mewarnai warna-warna gelap, itu biasanya cenderung hatinya sedang berduka atau sedang bersedih. Nah, setidaknya orang tuh jadi tahu. Nah, nanti dari situ orang tua bisa bertanya, wah hari ini gambar kamu kok warnanya gelap, apa yang lagi kamu rasain nih? Apa kamu lagi ada masalah? Apa kamu mau cerita sama bunda? Kalau memang kamu udah mau cerita sama bunda, boleh ya, bunda ada di sini siap dengerin kamu gitu. Jadi si orang tua hanya cukup menawarkan dan siapkan telinga yang berhati. Jadi nggak cuma sekedar bertanya-bertanya dan malah membuat si anak nyaman, tapi lebih baik menawarkan bantuan atau menawarkan kepada si anak untuk bercerita, atau kita bisa mendengarkan si anak tanpa harus menginterupsi, apalagi menghakimi. Karena kadang-kala kita nggak sadar ya, maksudnya kita adalah baik, tapi kadang-kadang, kamu sih, kenapa kamu nggak coba lawan aja teman kamu, kenapa kamu nggak gini, nggak gitu. Jadi kadang-kadang belum selesai ceritanya, kita udah terlalu banyak Iya, interupsi. betul. Sudah dimasukin dulu ya. Akhirnya anak jadi takut untuk bercerita kembali, karena takut mendapatkan respon yang nggak nyaman. Begitu sepertinya mungkin jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, Miss Okti dari Mbak Dina Tangerang. Saya izin bertanya, Miss Okti, anak saya baru berusia 8 bulan. Saya sebagai orang tua baru ingin memberi yang terbaik untuk anak. Bagaimanakah cara untuk mengenali potensi anak supaya menjadi pribadi yang mandiri dan positif? Seperti itu, Miss Okti. Wow, keren banget nih. Bundanya udah punya awareness banget nih ya, udah punya kesadaran untuk bisa melihat potensi si anak. Ibu Dina pertanyaannya bagus sekali nih, menarik banget. Anaknya usianya 8 bulan, gimana caranya kita memberikan yang terbaik buat si anak? Pertama, mumpung banget lagi di usia 8 bulan, semoga Bunda bisa mengasihi dalam artian memberi ASI dengan cara yang tepat ya. Karena pertama kali anak belajar fokus itu saat anak sedang diberi ASI. Sebisa mungkin saat kita lagi mengasihi, ada eye contact sama si anak gitu ya, pastikan anak menatap kita. Jadi apapun yang dia lihat dari kita, ini adalah cara dia belajar. Jadi melihat kita, ekspresi kita itu adalah cara si anak belajar. Dengan belajar melihat kita, dia bisa belajar fokus, terus bisa juga bermain cilukba gitu ya. Ini bisa ngelatih memori si anak juga. Karena anak bisa belajar ekspresi, mengingat suatu hal, mengingat ekspresi seseorang, seperti itu.
Caranya gimana sih supaya dia bisa lebih mandiri? Percaya, kasih kepercayaan ya. Penting banget buat orang tua meyakini atau mempercayai si anak mau usia berapapun. Kadang-kadang yang semakin kecil anak, semakin anak itu tidak dipercaya orang tua. Gitu loh. Jadi ketika anak mau pegang, jangan dipegang, awas jatuh gitu. Terlalu banyak rasa khawatir gitu ya. Akan lebih baik kita ajarkan pelan-pelan gitu ya. Kayak misalnya belajar toilet training, belajar sleep training ya. Mau nggak mau kita harus memberikan kepercayaan penuh pada si anak. Jadi semua proses apapun bersama si anak tidak akan bisa berjalan dengan maksimal apabila orang tua tidak menaruh kepercayaan terhadap anak. Kuncinya adalah orang tua memberikan kepercayaan kepada si anak. Jadi kalau misalnya ingin anaknya tumbuh menjadi mandiri dan positif, berikanlah kepercayaan kepada si anak. Anak itu kan tidak tahu baik buruk, anak itu belum tahu banyak hal, jadi berilah banyak referensi dan informasi. Tugasnya orang tua adalah menjadi pemberi informasi untuk anak-anak dan filterisasi pastinya. Nanti makin anak bertumbuh kan informasi semakin pesat ya. Nah, orang tua tugasnya sebagai filterisasi. Terus kalau kita untuk tahu potensinya bagaimana ya mungkin bisa dengan memberi iklan sebanyak-banyaknya. Tugasnya orang tua adalah memberikan iklan. Cara ngiklannya gimana? Kasih stimulasi. Stimulasi yang berkaitan dengan multiple intelligence, misalnya stimulasi verbal, stimulasi kinestetis, stimulasi musikal, stimulasi naturalis. Nanti akan kelihatan dengan sendirinya kok. Kalau anak udah punya kecenderungan, kesukaan, itu biasanya dia mau ngulangin kegiatan itu berkali-kali. Kalau anak tidak memiliki kecenderungan, biasanya sekali dua kali doang dia udah bosan. Jadi itu bisa terlihatnya di sana. Seperti itu ya jawaban saya untuk Ibu Dina, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Putri, bagaimana memberitahu anak yang susah diatur dan selalu merasa anak itu paling benar. Seperti itu. Challenging sekali ini ya, pertanyaannya kayaknya mewakilkan bunda-bunda semuanya, betul. Gimana sih ngadepin anak yang susah diatur, selalu ngerasanya paling bener atau agak-agak ngeyel gitu ya. Nah ini sebenarnya ciri-ciri anak yang punya kecerdasan intrapersonal, dia punya kecerdasan memahami diri sendiri. Kesannya memang kayak susah diatur, kayak ngerasa paling bener sendiri. Kadang-kadang capek ya, emosi juga sih kadang-kadang ngadepinnya. Tapi justru kita bisa melihat potensi lainnya yang artinya si anak ini sudah punya kemampuan dalam menyuarakan apa yang dia yakini, meyakini suatu hal yang memang dia rasa itu benar dan dia inginkan, dia mau memperjuangkan hal itu gitu. Nah, terus gimana caranya supaya anak bisa diatur? Caranya adalah bersepakat. Kita nggak bisa pakai satu arah. Yuk anaknya kita kasih perintah satu arah terus dia langsung nurut. Sepertinya mungkin di era sebelum-sebelumnya itu bisa terjadi. Sementara untuk anak-anak generasi Z atau generasi Alpha bahkan, ini makin susah kalau nggak ada teladan. Jadi pertama kuncinya kita meneladani, selanjutnya lagi sebaiknya kita ngasih pilihan dan dengan berdiskusi. Misalnya kita bersepakat nih, kalau mau hari ini kita lagi mau pergi ke mall. Oke, hari ini kita mau pergi ke mall loh. Kalau mau ke mall artinya di sana cuman boleh jajan berapa misalnya, atau cuman hanya beli ini aja ya, ada kesepakatan. Ketika ada kesepakatan, ketika di lapangannya anak-anak mengingkari kesepakatan, nah tugasnya orang tua adalah yang menegaskan kesepakatan itu sendiri. Kalau anaknya masih ngeyel, masih berusaha untuk bikin orang tuanya ngikutin maunya si anak, nah ini kuncinya adalah di orang tuanya mau menegaskan atau tidak. Kuncinya untuk bisa tegas sama anak, yang pertama kita harus belajar tega sama anak, yang kedua belajar tutup kuping sama perasaan gak enak sama tetangga. Karena dua hal itu yang kadang-kadang menghambat dalam proses penegasan terhadap si anak. Jadi kuncinya ajaklah berdiskusi. Mungkin aja ini adalah anak-anak yang suka sekali berdiskusi. Biasanya anak-anak yang susah diatur adalah anak-anak yang punya argumentasi sendiri. Jadi mereka biasanya lebih mau kalau diajak diskusi ketimbang diberi aturan satu arah. Jadi sering-sering aja komunikasi dua arah atau dengan cara asertif seperti itu, bukan dalam bentuk instruksi. Seperti itu mungkin jawaban dari saya untuk Ibu Putri. Semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya boleh ingatkan kepada ibu-ibu untuk mengisi link evaluasi yang sudah ada di kolom chat ya ibu-ibu, silakan. Dan
Ingat, untuk posting keseruan di acara webinar kali ini nanti akan ada hadiah menarik ya. Oke, selanjutnya ya, Miss Okti. Dari Mbak Sinta, bagaimana memberikan stimulasi ke anak tentang beberapa jenis kecerdasan tanpa membuat anak stres karena terlalu overstimulasi dan sejak kapan dimulainya? Oke, bagaimana memberi stimulasi ke anak tentang Oke. Sebenarnya bisa dari usia sedini mungkin ya. Cara stimulasinya supaya nggak overstimulate adalah kita harus tahu dia lagi suka atau enggak. Yang tadi saya bilang, sekali 2 kali dia masih suka, berarti dia memang punya kecenderungan ke sana. Tapi kalau dia sekali 2 kali udah bosen, ya kita nggak bisa maksain. Itu tugas orang tua hanyalah beriklan dengan memberi stimulasi. Apakah nantinya jadi akan overstimulasi? Akan jadi overstimulasi kalau kita memaksakan. Tuh. Jadi kalau cuman mengenalkan itu namanya kita memberi referensi. Memberi informasi, memberi referensi itu adalah hal yang harus dilakukan orang tua. Supaya mereka tahu bahwa banyak keberagaman di luar sana. Banyak sekali pilihan-pilihan lain, nggak cuma 1-2 doang. Tapi kalau misalnya kita memaksakan tanpa jeda. Jadi misal musik juga iya, ini semua segala macam, tapi nggak ada jedanya. Nah, ini yang disebut dengan overstimulate gitu ya. Jadi atau pemberian gadget yang berlebihan itu juga bisa jadi overstimulate. Jadi ternyata segala sesuatu yang berlebihan ya itu nantinya jadi overstimulasi yang bikin si anak jadi kebingungan arah justrunya karena kebanyakan opsi atau kebanyakan pilihannya. Sejak kapan dimulainya? Sedini mungkin. Jadi mungkin biasanya sih usia-usia muncul egonya anak itu di 2,5 tahun ya. Di 2,5 tahun. Karena udah mulai bisa bicara lancar ya, Miss ya. Iya, udah mulai bisa bicara, udah mulai muncul sisi keakuannya. Aku udah tahu, aku udah ngerti. Iya, betul. Nah, itu adalah di usia-usia yang ya kita boleh stimulasi pengalaman-pengalaman baru pada si anak. Kalau dia memang suka, biasanya dia akan tekuni. Kalau dia nggak suka, ya dia nggak akan mau. Ya tugas orang tua hanya perlu menstimulasi dan upayakan untuk mengajarkan anak mulai dan selesai. Supaya apa? Supaya anak bisa memahami segala sesuatu itu harus tuntas. Jadi apapun yang dimulai harus diselesaikan. Kayak makan, oke kita makannya kita mulai makan ya. Udah selesai, oke makannya sudah selesai. Sesepele itu, sesimpel itu, tapi ternyata ini bisa berdampak besar sampai dengan dewasa nanti. Jadi kalau dia udah dewasa, tiba-tiba ada deadline, ada kerjaan, ya dia akan selesain. Nggak lari dari masalah. Kayak gitu. Itu jawaban dari saya untuk Ibu Sinta ya. Semoga bermanfaat. Oh ya, ini Ibu Amel ada nanya juga nih. Oke, sebentar. Mungkin pertanyaan terakhir yang saya bacakan ya, Miss ya. Siap. Ini dari Mbak Yunita. Sampai usia berapakah anak bisa mempunyai multiple intelligence? Apakah overstimulasi membuat anak justru jadi bingung dengan bakatnya? Seperti itu? Oke. Sampai usia berapa anak memiliki multiple intelligence? Biasanya sebenarnya bisa dibilang seseorang masih terus berubah sampai dengan usia 18 tahun. Kalau sudah di atas 18 tahun, nggak bisa diubah sama motivasi dari luar gitu. Jadi kalau udah 18 tahun tuh biasanya pilihannya udah di diri sendiri. Iya. Gitu. Biasanya udah kebentuk gitu ya karakternya, ya termasuk tadi kecerdasannya udah terbentuk. Kalau di bawah 18 tahun itu masih bisa distimulasi, masih dipengaruhi lingkungan dan pola asuh. Tapi kalau udah di atas 18 tahun, biasanya sudah individunya sendiri yang menentukan. Mereka udah masuk usia mature, yang artinya mereka sudah bisa menentukan mau pilih A, B, C, dan seterusnya. Jadi kehendaknya udah di diri sendiri. Tapi kalau masih di bawah 18 tahun, masih besar kemungkinan untuk kita memberikan stimulasi tambahan kepada si anak. Terus kalau misalnya overstimulasi, apakah anak jadi bingung dengan bakatnya? Iya, jelas tentu kalau misalnya terlalu berlebihan. Lagi-lagi kepekaan orang tua dibutuhkan di sini, awareness orang tua dibutuhkan di sini untuk bisa melihat apakah anak ini punya kecenderungan atau tidak. Salah satunya, kalau anak memiliki kecenderungan di situ, biasanya anak jadi happy dan dia mau melakukan apapun resikonya. Kalau udah, ya contoh kayak kita ibu-ibu yang suka masak, walaupun dikasih resep seadanya, pasti bisa tuh jadi itu masakan. Tapi kalau orang-orang yang nggak punya kecerdasan di arah sana gitu ya, nggak suka yang ngutak-ngatik resep,
kayaknya disuruh masak mau 2 jam mau 3 jam kayak nggak selesai deh. Betul, Tapi kayak betul, kita betul. misalnya punya tumbuhan, kalau yang tangannya dingin memang punya potensi di sana, ya yang tumbuhan layu bisa Tumbuh bagus lagi, bagus fresh lagi, ya, fresh. bener. Sementara kalau yang nggak punya basic di sana, Bahkan yang hidup bisa jadi mati ya, Miss jadi ya. mati, betul sekali gitu. Dan kita perlu peka. Biasanya setiap orang tuh punya lebih dari satu kecerdasan majemuknya gitu loh. Cuman balik lagi kan di sini nggak semua bidang orang itu menguasainya. Makanya kita penting banget untuk aware. Oh oke, anak saya ternyata lebih banyaknya di kinestesis jasmaninya nih. Oh ternyata di verbal linguistiknya nih. Kita bisa lihat kecenderungan yang bikin si anak happy. Kuncinya itu, anaknya bahagia apa enggak. Untuk bisa lihat indikatornya seperti itu. Itu mungkin jawaban saya untuk Ibu Yunita. Oke, terima kasih. Wah, pertanyaannya pada bagus-bagus sekali ya, Miss ya. Iya, menarik sekali. Nilainya berapa? Kalau ngomongin kecerdasan anak tuh nggak ada habisnya ya, Miss ya. Tuh. Nilainya jelek lagi, karena nggak ada kurang pemahamannya. Oke, semoga pertanyaan dari ibu-ibu semua bisa sudah terjawab oleh Miss Okti ya. Jika nanti ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi, nanti boleh DM ke Miss Okti atau bisa ke DM ke Yoga Atma ya, Miss ya. Betul, betul sekali. Oke, beranjak ke acara selanjutnya, kita akan seru-seruan di quiz time. Yuk, ibu-ibu sudah siap belum? Di quiz time ini nanti kita akan keluarkan jurus 1000 jari. Keluarkan ya jurusnya ya, nanti siapa cepat dia dapat. Nah, nanti saya akan membacakan pertanyaannya. Setelah tanda sama dengan seperti ini, nanti ibu-ibu boleh mengetik apa jawabannya ya. Pertanyaannya adalah... Mbak Al? Mana nama barang? Mana? Mbak Al? Ih, kepo deh. Penasaran kan kepo dong. Sabar ya. Sabar ya. Ibu-ibu udah nggak sabar ya mengeluarkan jurusnya ya. Pemanasan dulu ya. Jarinya siapkan. Sepertinya nggak ada nih. Sabar ya ibu-ibu ya. Oke, sebutkan 2 kecerdasan yang dimiliki oleh anak ibu. Oke, silakan. Monggo. 3, 2, 1. Oke, stop.
Oke, jadi yang pertama menjawab adalah Mbak Amelia Meini dari Sampit. Selamat Mbak Amelia. Pemenang akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar Rp25.000. Oke, selanjutnya saya akan mengumumkan penanya terbaik yang dipilih oleh Miss Okti. Yang pertama adalah Mbak Dina Diani dari Tangerang, Mbak Tatrin, serta Mbak Sinta. Selamat kepada para pemenang. Pemenang akan mendapatkan free psikotest dari Yoga Atma Consulting senilai Rp150.000. Berikut saya bacakan tata cara untuk klaim hadiahnya ya. Silakan kirimkan IP X Yoga Atma _ nama _ akun IG _ email _ nomor handphone _ alamat, kirim melalui WA ke Yulita dengan nomor handphone 0856 2862 109 maksimal tanggal 21 November 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat kepada pemenang ya. Sekali lagi saya ucapkan. Saya ingatkan kembali untuk mengisi link evaluasi. Silakan. Kemudian untuk ibu-ibu yang sudah bergabung di WhatsApp grup Ibu Pembelajar Indonesia, nanti kita akan mengadakan follow-up eksklusif kelanjutan dari acara webinar siang hari ini ya Miss Okti ya. Nanti Iya betul. untuk waktunya hari Selasa tanggal 22 November pada pukul 9 sampai pada pukul 7 sampai 8.30 ya. Silakan yang belum bergabung di WhatsApp grup Ibu Pembelajar Indonesia, silakan bergabung ya Ibu-ibu. Saya infokan kembali acara ini didukung oleh EduCourse, Yoga Atma, Ina Cookies, dan Yohan Jojo Online Shop. Mbak, sebentar. Sepertinya kita ada yang terlupakan nih satu, belum foto. Oh iya betul sekali. Kayaknya ada yang terlupakan, belum foto. Oke ibu-ibu, silakan monggo yang mau kita mau foto bersama dengan narasumber. Monggo silakan open kameranya ya. Halo Mbak Yohan. Wah, Mbak Yohan lagi jalan-jalan ya. Mbak Debbie, ayo silakan teman-teman lainnya. Oke, saya screen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai sudah acara pada siang hari ini. Miss Okti, terima kasih banget atas waktu yang diberikan kepada kami ya, atas sharing-sharingnya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga buat semua tim Ibu Pembelajar Indonesia dan para member Ibu Pembelajar Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Saya Murni Galusa Putri selaku moderator pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa di event IP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman-teman semua.